Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Linux Slackware yang kemarin saya udah review unboxing tentang Panasonic CFLX3, yaitu seri Talkbook tapi yang kelas bawah lah, maksudnya entry level. Jadi kali ini udah saya install Slackware-nya Slackware Current yang versinya kalau sekarang Slackware 15. Jadi Slackware 14 itu yang versi sebelumnya itu stable version itu rilis tahun 2016. Yang di sini tahun 2016. Dan dia rilis stable lagi yang versi 15 itu di tahun 2021. Jadi udah sekitar 5 tahun. Jadi emang Slackware itu dia rilis kalau nggak benar-benar stable itu nggak dirilis. Itu kenapa saya suka menggunakan distro ini, meskipun sudah sangat tua dan dia tidak menggunakan sistem D, masih menggunakan sysvinit untuk initnya. Itu tidak masalah karena dia ingin mempertahankan filosofi dari Unix-nya itu yang simple. Harusnya di init itu simple, jadi tidak ada banyak inisialisasi yang macam-macam. Jadi cukup simple scriptnya untuk init. Kemudian yang ini saya menggunakan Slackware Current itu dia ISO-nya bisa diambil dari punya AlienBob kalau salah, saya lupa linknya. ISO Slackware Current download. Nah, bisa dari sini slackware.nl. Jadi di sini bisa ambil Slackware Current mini install, itu dia via network, atau jika teman-teman punya harddisk yang isinya itu udah ada ISO atau file-file reponya Slackware, bisa install via mini install ISO. Kalau yang Slackware ini current install DVD ISO itu bisa diinstal full version. Jadi di situ pilihan desktopnya ada KDE atau XFC. Jadi di sini saya pakai XFC untuk agar lebih ringan aja sih, sama resource-nya lebih sedikit karena saya butuh lebih fokus ke performance sama resource dibandingkan dengan iCandy-nya si KDE atau Genome atau desktop yang lain. Kemudian yang lainnya ini tentang Slackware sendiri ya. Slackware sendiri itu foundernya itu Patrick Volkerding. Jadi dia udah maintain Slackware itu udah lama sekali, mungkin udah sekitar 20-an tahun yang lalu lah. Ini Linux termasuk salah satu Linux tertua ya. Di Slackware itu termasuk Linux tertua. Kemudian sampai sekarang masih terus dikembangkan dan tetap memegang filosofi unik ya, yang tidak menggunakan sistem D. Sekarang menggunakan sistem D ya, ada pros sama cons-nya sih. Cuman ya kalau saya lebih memilih yang menggunakan tetap memegang pada filosofi unik karena pertama lebih simple, kemudian untuk dari segi security itu lebih mudah untuk ditangani, dan log filenya itu teks. Kalau sistem D itu log filenya kalau nggak salah binary, jadi agak susah untuk tracing kalau ada masalah. Kemudian di sini untuk masalah package manajernya itu di Slackware itu udah ada yang namanya
Oke. Jadi ada yang namanya select pkg. Select pkg itu digunakan untuk manage package, tapi dipermudah, kayak misalnya apt apt-get kalau di Debian, kemudian ada yum kalau di Red Hat, CentOS kayak gitu untuk manage RPM-nya. Kemudian di yang apa, kalau yang di saya pernah pakai itu Arch, Arch lumayan bagus, tapi dia sekarang udah pakai full system D, jadi saya agak meninggalkan Arch karena dia udah pakai full system D. Dia menggunakan package manajernya namanya Pacman, powerful banget. Kalau Pacman itu saya akui emang powerful. Kemudian yang source base seperti Gentoo itu pakainya Emerge. Dan Slackware pun ini, kalau yang Slack package ini dia menggunakan binary ya, jadi dia udah di build, bukan source base. Kalau source base itu nanti ada yang lain namanya pakai di Slack build, nanti akan kita bahas. Kalau yang sekarang yang Slack pkg itu, jadi dia udah dibuildkan oleh maintainernya Slackware untuk yang base package-nya. Jadi di sini coba ya kita ya, search employer mungkin. Nah, di sini package-nya ditemukan ini. Package-nya di sini ada AlienBob. Nah, ini nanti dia bisa menggunakan third party tools untuk memperbanyak paket-paket yang ada di Slackware sendiri. Kalau yang standar yang dia nggak ada itu, ini di sini tagnya adalah Slackware 64. Kalau Slack only itu dari third party, AlienBob itu third party juga. Jadi Slackware 64 atau Slackware. Oke, dari sini mungkin kita bisa cek kalau mau menambahkan, agar bisa menambahkan third party, kita pakai namanya Slack pkg plus. Slack pkg plus itu bisa kita install third party paketnya. Jadi sini bisa cari Slack pkg plus, kemudian kita download, bisa download dari sini, dari SourceForge. Nah, ini latestnya 2021. Oke, tinggal download aja di sini. Oke, kita tunggu. Nah, save. Oke, dia udah di save. Kemudian saya akan masuk ke cd download. Oke, grab Slack pkg. Nah, ini sudah ada Slack pkg. Oke, maaf ya karena ini belum ada studio dedicated untuk recording atau apa, jadi kalau ada motor atau mobil lewat ya mohon maaf sekali. Jadi untuk installnya kita bisa pakai tools yang ada di Slackware. Slackware itu namanya sudo install package Slack pkg plus. Jadi tinggal enter, nanti dia akan install. Kita tidak akan install karena udah install ya. Akan install. Kemudian setelah Slack pkg ini kita bisa edit file config-nya, etc Slack pkg mirror. Oke, di sini kita tentukan mirrornya mana yang mau kita pakai.
Kebetulan saya ada di lokasinya di Indonesia, jadi saya pakai UKDW aja yang dekat karena ini lokasinya di Jogja, UKDW ada di Jogja juga. Saya pakai repository yang ada di UKDW. Oke. Kemudian dari situ mirror sama slack_pkg.conf. Nah, ini untuk konfigurasinya kita aktifkan beberapa opsi yang perlu atau yang penting ya. Nah, ini beberapa opsinya. Access off, kemudian del all on. Ya, ini udah ada default sih, pakai default sih nggak masalah. Kemudian untuk slack_pkg plusnya ada konfigurasi sendiri juga. Nah, di sini slack_pkg plus on. Jadi dia konfigurasinya di merge, kemudian kalau ngecek slack_pkg plusnya on, dia akan mengaktifkan slack_pkg repositorinya. Nah, di sini Slackware current-nya ini ada Slack only, jadi ini alamat reponya Alien Bob Multilib. Nah, Multilib itu kalau kita mau support 32 bit. Ini biasanya untuk kalau kita mau main game kayak misalnya kita pakai Steam atau Itch atau Wine, misal Wine seperti itu, kita harus aktifkan nih Multilib-nya karena kebanyakan game masih ada yang menggunakan lib32. Oke, karena ini juga SBO current kita aktifkan ini sedikit ponce, tapi ini enggak masalah. Oke, ya bisa dilihat di sini yang bagian paling akhir ini supported repository. Nah, ini repositorinya yang disupport. Ini ya. Oke. Untuk slack_pkg sendiri kita bisa menggunakan seperti biasa sudo slack pkg -help. Oke. Optionnya ada install, remove, search. Untuk ini search untuk mencari, remove untuk meremove, install untuk install seperti biasa. Download, upgrade, reinstall. Slack_pkg ini ya, update gpg untuk kalau kita ubah repository atau apa yang berkaitan dengan third party package harus panggil ini dulu, update gpg. Jadi sudo slack_pkg update gpg. Oke, dia akan mengupdate key-nya, jadi biar valid waktu checking package-nya, jadi validasi package-nya. Sudo slack_pkg search mplayer. Oke, jadi dia ketemu. Kemudian ffmpeg, jadi dia cari yang berkaitan dengan ffmpeg. Oke, kita lanjut. Dari sini untuk masalah install, jadi kita tinggal sudo slack_pkg install misalnya ffmpeg. pkg install ffmpeg 4.4x86. Oke, kalau seperti ini berarti dia udah terinstall. Jadi kalau kita mau remove ffmpeg, remove ffmpeg. Nah, di sini kita bisa memilih package mana yang mau dipilih. Jadi perlu diingat Slackware itu dia nggak ada checking dependency ketika kita remove menggunakan ini sudo
remove package, nama package. Nah, di sini dia tidak akan checking dependency, jadi bisa aja package-nya broken. Jadi yang perlu diingat adalah itu. Karena apa? Karena Slackware adalah source base, jadi dia kalau dahulu kita terbiasa menggunakan configure make install, jadi seperti itu aja, simple, nggak perlu checking dependency atau apa. Ada beberapa orang yang lebih suka itu otomatis ya, checking. Cuman ketika otomatis itu kan package yang kita build itu nggak optimal untuk mesin yang kita punya. Jadi ya ada plus minusnya, Oke, untuk lanjut di sini untuk package manager saya menggunakan yang pertama tadi Slack PKG, kemudian yang kedua saya pakai ini. Jadi di sini ada yang namanya slackbuild.org. Jadi kita banyak sekali package-package di sini yang bisa kita gunakan untuk ini Slack build-nya. Ini sebenarnya kayak repository kalau di Mac atau di BSD itu ada namanya port. Jadi paket-paketnya udah di port, udah disesuaikan untuk build di environment Slackware, dan itu kita tinggal manggil yang namanya Slack build untuk installnya. Kalau di sini ya saya udah bikin toolsnya di ini ya, cek GitHub. Nah, di GitHub itu saya ada yang namanya Slack build. Jadi Slack build itu untuk mempermudahkan kita untuk nge-build atau nyari package atau apapun dengan mudah. Ini untuk helpnya. Cara installnya sih gampang ya, tinggal get aja, kemudian ini di copy ke USR bin, kemudian tinggal chmod bin tambahin ini ya, X, bisa eksekusi Slack build. Saya belum sempat bikin installernya untuk packagingnya karena emang nggak terlalu urgent sih. Yang penting kan tinggal copy paste binary scriptnya. Ini full shell script, jadi insya Allah nggak akan ada dependensi sama sekali. Jadi sebenarnya dia kalau dilihat dari sini sudo slash build update. Nah, dia ngambil dari current Slack build tree. Jadi ini memang didesain untuk yang current tree ya. Jadi dia ambil git, kemudian diparsing apa aja package-nya berdasarkan kategorinya, kemudian disimpan filenya di dalam directory var. Kalau kita mau search tinggal sudo slash build search misalnya Node.js. Oke, di sini ada Node.js, itu versinya 11.16 ini, kemudian ini lokasi ininya, lokasi package-nya. Kalau kita mau ngecek help-nya bisa sudo slash build help. Oke, sini help-nya update git from Slack build, kemudian diubah ke database, search untuk mencari, install untuk menginstal nama package-nya, reinstall untuk reinstall package-nya, reinstall all untuk reinstall semua package, dan bla 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 bla. Dan kita bisa nge-blacklist package yang akan kita keep versinya misalnya. Kemudian waitlist itu untuk mengeluarkan package-nya dari blacklist config gitu. Jadi ada beberapa package yang saya blacklist, sudo slash build blacklist. Oke, jadi ini Gsound, GST editing service, beberapa emang saya compile manual karena saya butuh seperti ini ya, GST plugin bad, base, good, ugly kayak gini.
Kalau yang dari Slackware-nya itu dua ini itu yang bad sama yang agree itu nggak ada. Jadi beberapa codec itu nggak disupport untuk yang GStreamer. Tapi untuk FFmpeg insya Allah lengkap. Cuman GS editing service ini saya pakai untuk editing video di Slackware, kan saya pakai itu aplikasi untuk editingnya Shotcut ya. Oke. Untuk ngecek install kita bisa build install. Jadi ini nama-nama package-nya yang ke install. Misalnya wine staging versinya, kemudian wheel versinya, kayak gitu ya. Kalau kita mau cari ya tinggal di grab aja seperti biasa, misalnya WL Road. Oke, dia ada di versi itu. Oke, mungkin untuk package manager sekian aja. Yang lain kita akan ke desktop ya. Desktop saya di sini pakai XFCE versi sebentar. Oke. Ini OS-nya Slackware 15 current, kemudian hostnya komputer saya pakai ini Panasonic CFLX3, kemudian kernelnya yang terbaru 5.14.14, package-nya yang saya install ada 1538, kemudian saya pakai Flatpak juga ada 62 package. Kemudian resolution, ini resolusinya sebenarnya sih cuman 1366 kali 768, cuman di sini saya scale pakai XOR jadi segini ya, biar lebih enak dilihat ketika kita recording ini. Kemudian XFCE nya versinya 416, WM nya pakai ini, temp-nya saya pakai Fluent Dark, kemudian ikonnya saya pakai Core GTK, dan CPU-nya ini Intel i5 generasi keempat. Haswell udah ULT jadi hemat daya. RAM-nya 8GB dipotong untuk VGA share dan kepake sekitar 3GB. Oke. Kita lanjut untuk ke desktopnya. Oke, desktop seperti ini. Jadi aplikasinya yang standar itu development. Nah, ini ada Android Studio. Android Studio saya install pakai Flatpak. Banyak paket di sini untuk aplikasi khususnya saya install pakai Flatpak karena saya nggak mau untuk kalau aplikasi-aplikasi yang nggak buat development saya pasti pakainya Flatpak biar lebih gampang aja. Kalau yang development kayak Qt, GTK, kemudian C compiler gitu-gitu saya akan compile dari resmi package-nya. Kalau yang kayak VS Codium kayak gini, ini VS Code tapi yang versi open source, jadi dia menghilangkan tracking yang ada di Visual Studio. Jadi trackingnya kan ada tracking telemetri gitu ya, jadi usage-nya dipakai buat apa, kemudian user usage-nya apa aja, kayak gitu-gitu dihilangkan trackingnya. Jadi saya pakai yang VS Codium. Oke. Di sini internet biasa saya pakai Chromium, kemudian Firefox, Brave, Thunderbird, Zoom untuk conference, biasanya meeting sama anak-anak. Kemudian multimedia di sini Audacity untuk editing audio, Jack Capture untuk capture audio dari eksternal tools juga bisa. Kemudian MPV Media Player, Parole itu memang khusus untuk XFCE desktop ya playernya. Kemudian ini ada V4L, itu library untuk video Linux. Jadi untuk video processing, kemudian video capture,
kayak gitu bisa pakai ini shortcut ya. Tadi yang saya jelaskan untuk editing video saya bisa pakai shortcut nih di Spotify untuk dengerin lagu. Office biasa, LibreOffice nggak terlalu banyak karena saya ngetik bikin dokumen juga nggak banyak, cuman view paling. Kemudian untuk grafik ada Blue Record ya, saya pakai Blue Record ini untuk recording yang sekarang. Kemudian ada Gim biasa untuk editing pengganti Photoshop ya, Inkscape untuk pengganti Corel, terus Pencil 2D ini untuk bikin animasi 2 dimensi, Pixelorama itu untuk animasi juga mirip dengan Pencil 2D. Kemudian Shotwell untuk image viewer. Nah, di sini education Gcompress itu untuk anak saya biasa belajar. Oke, di sini kita masuk ke gaming. Untuk gaming di sini saya pakai Steam, ada Steam dan ada itch sama Steam. Jadi dia kayak marketplace game gitu. Di sini marketplace game. Jadi kita tinggal bisa pilih game library-nya, kita masuk ke situ. Kita mau download game yang mana dan itu bisa. Misalnya di sini explore, kalau yang itch itu game-gamenya banyak lumayan ya. Nah, kayak gini. Cuman kita juga install mesti milih yang khusus untuk di Linux juga kan, dia di sini kan banyak multi platform, gak cuma di Linux aja. Misalnya ini ya, Continental Drift. Nah, untuk gamingnya begini. Oke, install, kita bisa install aja. Oke, itu untuk itch ya. Nanti mungkin ada pembahasan khusus untuk masalah gaming yang pakai itch. Kemudian yang pakai ini Steam. Nah, Steam ini juga ada ini aktifkan, saya toggle untuk yang jalan di Linux aja nih, Linux. Jadi game-gamenya udah ke filter yang khusus untuk Linux. Misalnya ini Dota 2. Nah, gini. Nah, ini Dota 2, kemudian Haugen, ini yang udah pernah saya install ya, muncul di library. OpenTTD nih juga. Oke. Untuk performance gaming itu jujur karena ini cuman HD 4000 ya, VGA nya shared lagi, jadi untuk gaming yang berat nggak recommended ya. Mungkin Dota bisa mungkin, tapi settingnya low ya, low res. Untuk gaming itu ada beberapa, misalnya yang nggak, kalau di sini saya bahas dulu untuk yang nggak di platform store ya, kayak misalnya Steam atau itch tadi. Jadi di sini saya cuman bahas yang misalnya games. Oke, di sini ada kayak gini, rescue, open source, kayak gitu, diambil dari Flatpak. Jadi Flatpak, oke, gini aja, Flatpak. Flatpak, the future of application distribution. Jadi di Linux itu ada yang namanya Flatpak, kemudian ada Snap juga. Kalau Flatpak itu dia lebih fleksibel dan lebih cakupannya lebih luas untuk setiap distro, karena dia nggak ada dependensi ke sistem D. Karena sistem D itu kan dia ada service khusus kan yang untuk melayani kayak misalnya komunikasi dengan
OS-nya, kemudian dengan kernel kayak gitu, ada service khusus. Nah, kalau yang Flatpak itu nggak pakai dependensi di sistem D, jadi dia lebih enak untuk distro yang kayak Slackware ini yang nggak pakai sistem D. Nah, di sini bisa install via Slack build tadi, yang Slack build tadi saya ini Slack build di sini. Tapi kalau teman-teman males nge-build, bisa pakai tools yang saya bikin, atau ada yang bikin untuk Slack build UI-nya sih. Cuman dia nggak, UI-nya itu via Anchorsys, jadi tetap terminal based juga UI-nya. Oke, di sini saya install via Slack build search Flatpak. Oke, jadi Flatpak sudo Slack build install Flatpak. Udah ke install, jadi saya udah install, already install. Jadi tool yang saya buat tadi cuman pakai shell script aja biar mempermudah, daripada saya harus cari download build manual. Saya pakai ini untuk auto build. Untuk Flatpak sendiri, ini paket-paket yang udah saya install di Flatpak. Flatsil itu untuk jadi Flatpak itu kan dia harus akses ke sistem via sandbox. Jadi Flatsil itu untuk membatasi apa aja yang bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi yang udah kita install. Jadi ini Android Studio saya pakai Flatpak, kemudian Pixelorama, tadi Steam, Spotify, Proton. Proton itu untuk mainin game Windows, tapi dari Steam, itu via Proton. VS Codium, kemudian EZ Quake, Chromium, Valorant. Udah lumayan banyak yang install dari sini ya. Dan ini saya install juga Minitube. Minitube itu YouTube browser atau video browser, tapi dia lebih enak sih. Coba cek ya, Minitube. Oke, ini Minitube. Kita cari bisa via keyword atau kita browse dari sini. Most popular, tapi lebih enak kita search misalnya Linux Slackware. Oke. Jadi dia kayak playlist. Nah, lebih nggak ada ad-nya di sini ya. Ya, saya nggak saranin sih ini kalau misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait instalasi Linux. Lanjut. Jadi merugikan konten kreator sih. Cuman ya kalau lagi pengen nonton nggak keganggu iklan, bisa pakai itu. Oke, dari sini kita udah bahas untuk masalah Flatpak tadi sebentar. Untuk masalah gaming, kita coba ini ya, ada Armageddon Advance. Oke, Armageddon itu jadi dia, kalau teman-teman pernah nonton film Tron, jadi ini semacam itu juga. Jadi kita masuk ke grid, terus main kayak sebagai playernya di grid itu. Jadi kita berkompetisi deathmatch. Jadi siapa yang kayak bunuh-bunuhan gitu ya. Dan ini bisa single player atau multiplayer. Nanti teman-teman search aja masalah kayak Tron Legacy atau film Tron itu. Jadi ada game kreator, orang game kreator bikin game, dan orang yang mau main itu harus masuk ke grid. Jadi dia transfer dirinya masuk ke dalam game itu. Jadi real game. Kalau mati di dalam game ya udah, berarti emang
di dunia nyata juga mati. Oke, coba kita pakai multiplayer, kemudian kita bisa pakai LAN itu local area network, kemudian online multiplayer dia cari server. Oke, cek cari server, connecting to master server. Oke. Nah, di sini ada server-server yang tersedia, jadi banyak ya. Kita tinggal milih usernya. Ini ada 0, 0, 0, 0, 0, banyak sekali yang enggak ada ya. Kalau nggak ada berarti emang nggak ada yang main, tapi kita tetap bisa main. Mungkin di sana akan digeneratkan bot. Kita pilih salah satu aja. Oke, dia waiting for real player kalau ada real player. Kalau nggak ada, dia akan dibikinkan bot. Waiting for real player. Oke. Oke, nama disconnect, cari server yang lain. Nggak ada yang main ya. Udah, berarti kita coba lokal game aja. Jadi gamenya kayak gini. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita menghalangi di sini via ini. Oke, saya mati. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya kalau nabrak temboknya yang dibikin itu, kita akan mati. Nah, oke, gitu. Oke, untuk gaming yang di sini ada juga Chromium BSU. Oke. Chromium BSU itu gaming untuk game pesawat ya. Oke, new game ya, semacam inilah. Bisa killing time lah, killing time kalau lagi bosen kerja bisa pakai ini coding. Ada juga yang populer seperti Mario Bros itu Super Tux. Di sini. Oke. Ini story-nya, oke, nggak pakai story kelamaan ya. Langsung masuk. Oke. Jadi ini kayak Mario Bros itu, jadi loncat kemudian cari poin kayak gitu, mirip Mario Bros cuman dia pakainya Tux. Gini ya. Ayo. Gini. Jadi semacam ini gamenya. Nah, ini ada petunjuk penguin plus gumpalan es menjadi penguin besar. Jadi kalau di Mario Bros itu ada jamur ya. Jadi besar. Oke, lanjut. Oke, lanjut ini. Ding ding. Aduh, anakku kok nangis.
nanti kita stop dulu ya. Oke, di sini udah, gamenya udah. Mungkin sampai di sini dulu karena anak saya juga lagi nangis, lagi udah bangun itu. Jadi saya akan lanjut lagi untuk ke depan, mungkin untuk masalah ini ya, game, untuk kayak roadmap kayak gitu, gaming di Linux seperti apa. Saya akan mulai dari yang bukan game yang kayak Steam atau Itch, jadi dari native yang di Linux. Ada game lumayan bagus sih, Eternal Lands juga ini bisa main bagus. Nah, ini lumayan ya. Ini kita bisa cek gamenya ini. Ini MMORPG, jadi kayak open world gitu. Tapi nanti kita akan coba di pembahasan yang lain di luar ini, jadi bisa fokus untuk gaming gitu. Mungkin nggak cuman gaming, untuk coding juga ada. Kemudian atau teman-teman mau request apa pembahasan di Linux, bisa request, nanti saya akan buatkan tutorialnya atau roadmapnya. Dan jangan lupa untuk subscribe sama komen, kemudian di share juga. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.